Sementara itu di pemandian sebelah lebih enak dilihat karena banyak ciwi-ciwi tanpa L. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L. Teman-teman, kembali L akan melanjutkan alur cerita dari Shokugeki no Soma. Teman-teman, kenapa L sangat menyukai alur cerita ini? Walaupun ceritanya sangat-sangat sederhana teman-teman, tapi itu rasanya sangat-sangat homey teman-teman, yang membuat teman-teman ketika menontonnya ingin sekali dipeluk. Jadi langsung saja ke alur ceritanya. Setelah diusir oleh Erina dan Hisako, Soma pergi menuju permandian air panas. Ia bertemu dengan cowok berotot yang bernama Dojima. Mereka baru saja bertemu. Mereka berdua sudah langsung akrab. Dojima bercerita bahwa dulu juga ada seorang murid yang mampu menyelesaikan 50 hidangan pertama kali. Lalu ia pun juga datang ke pemandian ini dan bertemu denganku. Orang itu adalah si posisi ketujuh dari 10 elit Totsuki. Dojima bilang kepada Soma agar terus tingkatkan kualitas masakannya, karena cucu dari Pak Kepsek itu sangat hebat. Tiba-tiba Takumi datang dan kaget. Kenapa kok bisa so akrab dengan Kak Dojima? Dia itu kan? Sementara itu di pemandian sebelah lebih enak dilihat karena banyak ciwi-ciwi tanpa busana. Keesokan harinya, Shinomiya menyuruh para murid untuk menduplikat resep 9 vegetable terrien. Tidak ada tim untuk kali ini. Para murid harus memasak sendiri. Megumi sangat gugup, namun ia mulai memberanikan diri. Seluruh bahan sudah disediakan, namun para murid diharuskan untuk rebutan. Megumi sangat lamban, sehingga ia hanya kebagian kol yang jelek. Camp di hari kedua ini sepertinya sangat berat, karena banyak sekali murid yang gagal dan harus dikeluarkan dari sekolah. Bahkan Shinomiya baru saja mengeluarkan 2 murid karena ketahuan berdiskusi. Setelah semuanya selesai, para murid mulai antri untuk membawakan hidangan itu ke Shinomiya. Namun, tak ada satupun hidangan yang memuaskan sebelum gilirannya Soma. Karena Soma berhasil menduplikasi hidangan Shinomiya dengan sempurna. Soma pun lulus dari tes itu. Megumi menjadi yang terakhir untuk menyajikan hidangan duplikasi itu. Namun Megumi dianggap gagal oleh Shinomiya karena Megumi mencoba menutupi rasa kol busuk dengan menambahkan cuka pada kol busuk itu. Itu sama saja mengubah resep yang telah ditentukan. Soma tak terima dengan keputusan Shinomiya. Bukankah itu kreatif karena tak semua orang bisa mendapatkan kol yang segar? Megumi mencegah Soma agar tidak mencari masalah dengan senior dan bilang nggak apa-apa kok aku dikeluarkan. Yang penting aku sudah puas di sini. Kalau kamu berkelahi nantinya kau juga bisa dikeluarkan. Soma pun mulai mereda dan mencoba menantang Shinomiya untuk Shokugeki. Bila Soma menang, tolong jangan keluarkan Megumi dari Totsuki. Shinomiya menolak tantangan Soma karena Shokugeki yang resmi hanya bisa dilakukan oleh para murid Totsuki. Dan Dojima tiba-tiba datang bersama Inui dan membujuk Shinomiya agar menerima Shokugeki dari Soma. Dojima dengan sukarela akan memimpin jalannya Shokugeki yang tidak resmi ini. Akhirnya Shinomiya pun mau menerimanya. Namun bila Shinomiya menang, Soma harus ikut dikeluarkan dari Totsuki bersama dengan Megumi. Megumi sangat kesal, padahal kau sudah lulus tes tadi, malah jadi kayak gini. Soma pun menghibur Megumi dan bilang bahwa dia ikhlas kok membantu Megumi. Hanya saja abis ini genjot ya. Sementara itu teman-teman Soma sedang menunggu Soma dan Megumi datang. Tapi kok nggak datang-datang? Mereka pun mulai curiga, mungkin Soma terlibat Shokugeki lagi nih. Di sisi lain, Shokugeki tak resmi ini akan segera dimulai. Dojima menghadirkan 3 orang alumni Totsuki sebagai juri, dan 1 alumni yang nggak guna ini, si Inui sebagai penonton. Peraturan di Shokugeki ini, Megumi menjadi kepala koki dan Soma hanya menjadi asistennya saja. Dengan kata lain, ya gitu deh. Soma tidak boleh memberikan resep atau ide masakan apapun kepada Megumi. Dojima bilang bahwa ini demi kebaikan Megumi, karena kau tak bisa seterusnya menolong Megumi. Jika ia tak bisa melewati ini, aku ragu dia akan lulus di tes berikutnya. Dan Shokugeki pun dimulai.
Megumi sangat gugup teman-teman. Dia bahkan gak tahu lagi harus memasak apa, tangannya gemetaran. El juga pernah sih ngerasa gemetaran teman-teman, yaitu pada waktu dekat-dekat ujian dan kita diliatin, aduh rasanya gemetaran banget. Nah itu gak beda sama Megumi. Dan yang dilakukan Soma itu sangat-sangat membantu teman-teman, dan mungkin teman-teman boleh mencobanya nanti, yaitu dengan menyatukan tangan Megumi dan menepuknya dengan keras. Ceter. Soma bilang kepada Megumi, buatlah masakanmu sendiri. Bahkan nasi kepal buatanmu itu betul-betul luar biasa enaknya. Dan dia betul-betul gak kepikir apa-apa teman-teman, sampai akhirnya dia ingat resep yang pernah dia lakukan di rumah bersama ibunya. Karena Megumi tinggal di daerah yang beriklim dingin, jadi orang-orang di sana harus bisa mengeringkan sayur teman-teman, sehingga sayur-sayur itu bisa digunakan untuk dimakan pada waktu musim dingin. Disitulah Megumi mendapat ide untuk makanannya. Akhirnya waktunya selesai. Koki Shinomiya menyajikan chow farsi, hidangan yang berasal dari Auerbachner. Chow farsi ini adalah daging cincang dan sayuran yang dibungkus dengan kol. Terlihat sangat sederhana, tapi rasanya ini sangat luar biasa karena kesegaran kol yang dikukus itu memberikan rasa manis. Dan aroma dari daging dan sayur-sayurannya itu saat dipotong mengeluarkan aroma yang luar biasa, sampai kita belum makan aja udah berasa food gasm banget teman-teman. Bisa gitu terus. Rasanya sungguh meledak dan sungguh lembut di mulut. Kubiskrip yang digunakan oleh Koki Shinomiya memiliki aroma yang kuat saat mentah dan sangat manis setelah dikukus. Di lain sisi, Megumi yang sangat-sangat gugup dalam memasak, dia sempat bingung dan sempat gak tahu harus memasak yang mana dulu. Tetapi karena dia akhirnya berhasil untuk menenangkan diri, dia akhirnya terpikir ide untuk membuat terin pates pelangi. Jadi terin ini seperti resep yang diajarkan oleh Koki Shinomiya sebelumnya, hanya saja dia menggunakan 7 macam sayuran dan tidak menggunakan 9 macam sayuran seperti resep aslinya. Dia menambahkan ati ampla dan daging yang sangat-sangat segar ini, yang tentunya dipersiapkan oleh Soma dengan keahlian memasak yang luar biasa. Tomat yang sudah dikeringkan ini memiliki citra rasa yang sangat-sangat luar biasa, manis dan gurih, yang menambah lengkapnya rasa pada terin 7 sayuran ini. Bentuknya seperti pelangi, dia menggunakan 7 bahan masakan yang rata-rata sayur dengan 7 warna berbeda seperti pelangi. Megumi bahkan menggunakan lada untuk menghilangkan bau pada ati ampla yang digunakannya. Tapi bukan cuma itu, ternyata lada pun juga dapat membantu meningkatkan pencernaan orang yang memakan makanan kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suka merasa mual nih kalau lagi makan, tambahin lada aja. Pasti nanti rasanya mualnya tuh bisa berkurang. Jadi lanjut saja teman-teman. Masakan Megumi terlihat sederhana, walau cantik, tetapi masakan ini mampu menghadirkan citra rasa rumahan teman-teman untuk mereka yang menikmatinya. Masakan Megumi dinilai sangat-sangat enak oleh para juri, bahkan mereka jadi keingat kampung halaman mereka ketika mencicipi makanan Megumi. Akhirnya tiba saat penilaian. Di hadapan Soma dan Megumi terlihat ada 1 piring kosong, dan di hadapan Koki Shinomiya juga ada 1 piring kosong. Ternyata piring itu digunakan untuk menampung koin. Setiap juri diberi 1 koin apabila mereka menyukai masakan dari salah satu kontestan Shokugeki. Mereka wajib meletakkan koin tersebut di piring itu. Megumi dengan panik dan dengan sangat-sangat pasrah dia berdoa, Tuhan, tolong, aku masih mau di sini, Tuhan, jangan sampai aku dipecat. Seperti itulah kurang lebih isi doanya. Dia bahkan rela memberikan apa saja teman-teman agar dia bisa bertahan di tempat ini. Akhirnya, saat Megumi membuka mata, dia sangat-sangat terkejut dengan hasil yang diterimanya. Ternyata piring Megumi dan Soma itu 0, dan piring Koki Shinomiya itu berisikan 3 koin, yang artinya dia menang telak. Ya jelas saja perbedaan kemampuan memasak mereka berdua sungguh-sungguh sangat jauh. Megumi itu jelas ceroboh. Ada beberapa masakannya yang dinilai undercook atau kurang matang, dan tingkat kehangatannya itu agak-agak kurang kalau menurut para koki bertiga itu. Namun saat dimakan, makanan Megumi itu memang mengandung nilai yang sangat hangat. Makanan Megumi itu mengandung nilai kebaikan karena dia memikirkan perasaan dan keadaan perut orang yang memakannya, terutama saat dia menambahkan lada.
Megumi itu sangat-sangat bertentangan dengan Koki Shinomiya yang tidak pernah memikirkan pendapat dan perasaan orang lain yang akan memakan masakannya. Karena ia begitu arogan dan yakin kalau masakannya itu pasti enak. Namun sungguh sangat mengejutkan, Dojima, sang MC ini malah memberikan 1 koin di piring Megumi dan Soma. Menurut Dojima, mereka berdua berhak untuk mendapatkan 1 koin karena sebetulnya walaupun banyak tindakan mereka yang ceroboh, tetapi masakan ini memang enak dan ketika dimakan memang memberikan kesan hangat untuk siapapun yang memakannya. Ini betul-betul memberikan rasa masakan yang homey banget teman-teman. Akhirnya bahkan Dojima pun menyodorkan makanan Megumi itu dan meminta Koki Shinomiya untuk mencicipinya. Kau cicipi saja sendiri. Dan ternyata saat Koki Shinomiya mencicipi masakan itu, dia teringat akan ibunya yang selalu mendukungnya walaupun sifatnya itu begitu menyebalkannya. Dia teringat akan orang-orang yang pernah mencintainya di kampung halamannya dulu. Dan saat itu dia kayak terharu gitu, dia sampai menangis dan akhirnya dia menghadiahkan 1 koin di piring Megumi dan Soma. Walaupun Megumi dan Soma itu benar-benar kayak dengan kebaikan mereka bisa mendapatkan hati dari orang-orang yang mencicipi masakan mereka, tapi tetap saja mereka tetap harus meningkatkan kemampuan mereka berdua di Totsuki untuk suatu saat nanti mereka bisa sekelas dengan Koki Shinomiya ini. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari L kali ini. Mudah-mudahan dengan mendengar alur cerita dari L kali ini, kalian bisa menghangatkan hati kalian dan teringat akan kebaikan-kebaikan yang pernah kalian semua rasakan dalam hidup kalian. Teman-teman, hargailah kebaikan dalam hidup kita dan jadilah penyalur kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih teman-teman untuk selalu mendukung L sampai pada saat ini. Apabila kalian menyukai alur cerita kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan bagi kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih teman-teman. See you.